Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Perkenalkan, saya Putri Arfilia Pertiwi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammad Warman. Baik, dalam video kali ini kita akan membahas salah satu skandal hukum terbesar yang ada di Indonesia, yaitu kasus gagal bayar pada PT Asuransi Jiwasraya, dimana kita akan mengulasnya dari perspektif hukum perusahaan, khususnya terkait dengan tanggung jawab direksi dan juga sistem pengawasan. Langsung aja kita ke pembahasannya, dimana PT Jiwasraya adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang asuransi jiwa. Namun pada tahun 2018 Jiwasraya ini bikin heboh karena tidak bisa membayar klaim nasabah sebesar 16,8 triliun. Setelah ditelusuri, penyebabnya itu karena investasi yang sangat berisiko seperti saham-saham gorengan dan reksadana bermasalah. Saham gorengan adalah istilah populer di pasar modal Indonesia yang digunakan untuk menyebut saham dengan harga rendah yang digoreng atau dimanipulasi agar tampak menarik, padahal nilai fundamentalnya itu buruk atau bahkan tidak jelas. Jadi ini bukan soal makanannya teman-teman, melainkan soal manipulasi harga saham oleh pihak tertentu untuk keuntungan sesaat. Dan parahnya lagi, ternyata ada unsur penipuan, kelalaian, bahkan korupsi dalam pengelolaan dana nasabah. Pertama, mari kita bahas dari sisi tanggung jawab direksi. Berdasarkan pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, direksi ini bertanggung jawab secara pribadi kalau karena kelalaiannya perusahaan itu mengalami kerugian. Nah, dalam kasus Jiwasraya ini, para direksi gagal menerapkan prinsip kehati-hatian atau prudensial prinsipal saat mengelola investasi. Mereka bahkan memanipulasi laporan keuangan. Ini jelas telah melanggar prinsip good corporate governance terkait dengan transparansi, akuntabilitas, dan juga integritas. Yang kedua, kita lihat dari sisi pengawasan. Dalam struktur perusahaan, komisaris itu seharusnya menjalankan fungsi pengawasan terhadap direksi. Tapi dalam kasus ini pengawasan itu tidak dilakukan secara efektif. Bukan cuma komisaris, tetapi OJK atau Otoritas Jasa Keuangan juga gagal dalam mendeteksi kejanggalan ini sejak dini. Tidak adanya sistem peringatan dini menjadi salah satu penyebab keruntuhan ini, dimana kasus Jiwasraya ini nggak cuma korporasi tapi udah masuk ke dalam ranah pidana ya teman-teman. Ada tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang terjadi di dalam kasus ini. Beberapa pejabat Jiwasraya ini juga udah divonis penjara dan aset-asetnya itu juga udah disita oleh negara. Dari skandal Jiwasraya ini kita bisa belajar bahwa pengawasan dan akuntabilitas dalam perusahaan, khususnya badan usaha milik negara ini masih sangat lemah. Kasus Jiwasraya ini telah melanggar beberapa doktrin perusahaan seperti fiduciary duty, business judgment rule, hingga prinsip good corporate governance. Pelanggaran-pelanggaran ini menunjukkan bahwa tanggung jawab direksi tidak hanya soal untung dan rugi, melainkan juga terkait etik, integritas, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Baik, sebagai mahasiswa hukum, saya berpendapat bahwa reformasi hukum korporasi ini masih sangat penting, terutama dalam penerapan prinsip kehati-hatian, terus itu penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal, dan yang terakhir itu terkait penegakan transparansi dan juga tanggung jawab direksi. Karena ketika pengelolaan perusahaan itu dilakukan secara asal-asalan, yang dirugikan itu bukan cuma negara aja, tetapi kita sebagai masyarakat itu juga akan dirugikan. Oke, terima kasih yang sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.